Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengaku diintimidasi setelah mengkritik putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres yang menjadi jalan bagi putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming menjadi bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Seperti apa sebenarnya intimidasi yang dialami Ketua BEM UI ini dan bagaimana juga sikap BEM UI terkait putusan MK? Kita tanyakan kepada Ketua BEM UI Melkisedek Huang. Malam Mas Melki. Selamat malam Mbak. Ya. Mas Melki, jadi sebenarnya intimidasinya ini dimulai dari kapan, Mas? Sejatinya kalau intimidasi yang dialami oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman BEM UI itu terkait sikap-sikap kritisnya mahasiswa dari awal tahun sudah kita dapatkan lah gitu. Sejak awal saya menjabat jadi Ketua BEM UI di awal tahun 2023, beberapa kali teman-teman BEM itu kemudian diserang secara digital, ada yang diancam dalam tanda kutip disapu bersih ketika demonstrasi gitu. Bahkan akun Twitter BEM UI sampai hari ini masih diretas dan kita tidak tahu siapa yang meretas dengan kepentingan apa, yang jelas sampai hari ini masih belum bisa diakses. Gitu. Ini pada saat setelah mulai protes MK? Kalau kemudian dikatakan sejak awal, artinya sejak awal semua kritisisme BEM UI itu dilakukan. Tapi sejak putusan MK kemarin memang ada beberapa serangan-serangan baru dengan upaya-upaya baru yang kami dapatkan, gitu Mbak. Bentuknya apa intimidasinya? Kalau tadi dikatakan ada bentuk sampai datang ke rumah. Ya betul. Jadi di akhir bulan Oktober kemarin ada aparat keamanan gitu yang datang ke sekolah saya, sekolah SMA saya di SMA Negeri 1 Pontianak, untuk menanyakan kepada beberapa rekan guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya demi keamanan gitu, menanyakan Melki itu dulu di sekolah gimana, posisi rumahnya lebih tepatnya ada di mana gitu. Sejak sekolah dia bagaimana sih, sudah punya sikap seperti itu atau tidak gitu. Karena saya mengetahui kemudian ada upaya-upaya untuk masuk ke daerah asal saya, di tempat asal saya di Pontianak, saya telepon ibu. Ibu pun kemudian mengatakan bahwa betul tadi ada yang ke rumah gitu, satu orang berseragam tentara gitu, mengakunya Babinsa, satu orang lagi kemudian berseragam sipil gitu, maksudnya tidak berseragam aparat keamanan gitu, berbaju sipil. Orang biasa gitu dan, ya? berbadan tegap gitu, ya gitu, menanyakan soal Melki itu biasa kalau balik ke rumah, balik kampung itu bulan apa saja gitu. Melki itu di Depok, alamat kosnya ada di mana gitu. Dan juga kalau ibu sendiri tinggalnya berapa orang, ibu balik malam biasa jam berapa kalau paling malam, begitulah pertanyaannya gitu. Dan besar kemungkinan bagi saya ini upaya untuk penyebaran ketakutan saja Mbak gitu. Satu hari dilakukan atau hampir tiap hari sampai dengan sekarang? Sampai hari ini saya coba rutin tiap harinya menelpon ibu gitu sambil mengabarkan kabar-kabar kami yang sedang berjuang di Jakarta gitu. Kemudian ya saya sampai hari ini masih mendapati ibu baru sekali itu di hari itu juga yang didatangi gitu. Tapi kita belum bisa menjamin di masa-masa ke depan, sehingga besok saya memutuskan untuk balik ke Pontianak, tanyain ke ibu langsung apa yang terjadi sebenarnya dan apa perasaan ibu saya gitu. Saya baca Melki juga sudah sempat lapor ke polisi. Kalau pelaporan belum kita lakukan, Oh, belum. Karena saya memilih untuk datang dulu ke rumah, ngelihat kondisi ibu dan mendengar ceritanya langsung, baru kemudian melaporkan kalau seandainya perlu memang dilaporkan. Jadi belum tahu ya sampai sekarang kira-kira siapa nih dugaannya yang mengintimidasi kamu dan teman-teman? Yang jelas ada yang menggunakan seragam kepolisian di sekolah Mbak, gitu. Dan juga ada yang menggunakan seragam tentara di rumah. Dan kalau ditanya dengan apakah ini dari instansi mana ataupun unit mana, saya tidak punya kewenangan lebih untuk menjawab karena bukan saya yang ditanya langsung. Gitu Mbak. Mas Melki dan teman-teman, apakah ini merasa sebagai bentuk intimidasi? Kalau bagi kami ini adalah upaya intimidasi dalam bentuk penyebaran rasa takut. Kami diharapkan untuk takut, kemudian untuk berbicara apapun, kami diharapkan untuk takut mengkritik, kami diharapkan untuk takut mengeluarkan daya kritis kami gitu. Tapi ya tidak sedikit pun upaya-upaya ini bagi kami membuat gentar gitu. Justru kami malah senang gitu. Kalau kami punya keyakinan bahwa semakin banyak ancaman yang kita lewatin, artinya kita berada di jalan yang benar. Kami senang berada di jalan yang benar dan akan dengan tidak takut terus berada di jalan ini begitu. Oke, kalau tadi Melki katakan ini merupakan bentuk intimidasi, membuat kami seakan-akan takut, padahal kami juga tidak takut begitu, semakin bersuara. Nah, apakah Melki dan teman-teman sudah ada rencana mungkin mau ngomongin ke siapa dengan bentuk intimidasi ini, Melki? Gimana maksudnya, ngomongin gimana Mbak? Iya, mungkin untuk bersuara bahwa oke, ada intimidasi yang kami rasakan pada saat kami memperjuangkan terkait dengan putusan MK ini. Sampai hari ini mah kita terbuka ya dengan media manapun, dengan unit manapun jika ingin bertanya terkait keadaan kami semua, kami sangat terbuka. Tapi yang saya harus titik beratkan ke semua media adalah
kita mengabarkan ini bukan hanya karena Melki yang terancam, bukan hanya karena keluarga Melki, tapi saya juga dapat informasi bahwa banyak sekali rekan-rekan yang bergerak di sektor buruh, di kelas petani, kelas pekerja yang setiap harinya juga melakukan advokasi dan juga demonstrasi, kritik gitu, juga mengalami penyebaran rasa takut yang sama gitu. Jadi ini bukan tentang Melki saja, tapi tentang bagaimana ada yang salah dari konsepsi demokrasi itu dijalankan di Indonesia sampai semua orang yang berani berpendapat berbeda atau melakukan kritik itu kemudian harus dipotong-potong lidahnya dengan cara-cara yang tidak elok dan elegan. Oke. Mas Melki, kamu kan mengkritik, memprotes ya terkait dengan putusan MK. Apa sih sebenarnya dampak paling besar terkait dengan putusan MK ini sebagai kamu yang anak muda? Saya, Mbak ya, bagi saya generasi Z yang selalu dipandang apolitis, cengeng, generasi strawberry dan kawan-kawannya lah stigma-stigma jelek itu. Justru dengan adanya putusan MK ini, saya jadi semakin yakin dan sadar bahwa generasi Z itu sebenarnya tidak seapolitis dan tidak seminim empati itu karena rupanya kita aware dengan kondisi putusan MK ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya yang adalah seorang generasi Z juga, konstitusi itu harusnya jadi gerbang pengaman kita, Mbak. Gitu. Di konstitusi itu diatur cara menjalankan perekonomian bangsa itu bagaimana agar dia dapat bisa menghadirkan keadilan bagi rakyat Indonesia, kesejahteraan gitu. Di konstitusi itu diatur bagaimana tata cara hukum itu harus dilaksanakan dan dipraktekkan, ditegakkan dengan maksimal agar terjamin tuh 3 tujuan hukum kan, kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan gitu. Di situ semua diatur tuh tata cara pengaman bagi generasi muda untuk menjalankan bangsanya ke depan gitu. Kalau kita yang generasi Z aja nggak ngomong nih, kalau konstitusinya lagi diinjak-injak, artinya kita nggak ngomong ketika ada gerbang pengaman kita yang sedang diinjak-injak. Tapi bukannya generasi muda intervensi merasa untung, Melki, dengan putusan ini kan? Gini Mbak, saya tadi udah sampaikan bahwa konstitusi itu gerbang pengaman bangsa kita gitu. Gerbang pengaman generasi Z, kedepannya kita nggak bisa menjamin apakah perekonomian selalu stabil. Kedepannya kita nggak bisa menjamin bahwa lapangan pekerjaan selalu banyak. Kedepannya kita nggak bisa menjamin bahwa hubungan internasional, kondisi berbangsa dan bernegara selalu baik. Apa yang bisa membuat kondisi-kondisi yang tidak bisa diprediksi ini terus bisa menghadirkan keamanan? Ya konstitusi. Karena konstitusi dasar jalannya berbangsa bernegara gitu. Kalau konstitusi yang ada gerbang pengamannya sudah diinjak-injak, artinya biasa ada potensi kan ke depannya lebih tidak stabil lagi nih kondisi generasi Z di masa mendatang. Yang punya republik ini kan kita-kita yang sekarang lagi berusia muda. 20, 30, 40 tahun republik ini punya kita. Kalau kita menjalankan republik ini dengan ketidakpastian dan tidak punya dasar yang baik untuk menjalankan konsepsi berbangsa bernegara, ya kacau semuanya gitu. Jadi kalau gerbang pengamannya udah roboh, ya pasti keamanan orang-orang di dalam rumah kan terancam gitu Mbak. Melki, ini disebutkan bahwa kamu bilang butuh pemimpin muda yang hargai konstitusi bukan karena privilege. Ini maksudnya ditujukan untuk siapa? Sepertinya itu bukan statement ini ya, statement yang ada di Keutuhan Kebangsaan. Karena yang saya katakan di Keutuhan Kebangsaan adalah kita butuh pemimpin muda, tapi pemimpin muda yang menghargai hukum dan konstitusi dan lembaga peradilan gitu. Ditujukan ke siapa? Ya ini ada refleksi diri bagi semua capres-cawapres itu. Apakah mereka sudah cukup menghargai konstitusi? Apakah mereka sudah cukup menghargai peradilan? Jadi saya ingin hadirkan persepsi pada seluruh gelombang muda rakyat Indonesia bahwa yang hari ini kita perlukan bukan sekedar usia yang muda. Jadi muda itu Mbak, kalau menurut perspektif saya, itu bukan soal angka dan usia, tapi soal pikiran-pikirannya. Pikiran-pikiran muda itu anti nepotisme. Pikiran-pikiran muda itu anti hal-hal yang kemudian melanggar hukum dan konstitusi karena itu gerbang pengaman generasi muda. Jadi kalau kemudian kita mengaku muda tapi ide-idenya masih tua, ya jangan ngaku muda lah. Apalagi di masa-masa pilpres begini semua orang berlomba-lomba muda kan, pakai celana jeans, pakai jaket jeans, ngakunya di London Milea pakai motor gede gitu, keliling-keliling jalan-jalan dengan motor-motor besar gitu. Ya itu jangan dianggap muda karena muda itu soal pikiran dan keberpihakan. Baik Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, terima kasih untuk berbagi tadi soal dugaan intimidasi yang dialami Anda bersama juga dengan keluarga pasca putusan MK atau pada saat putusan MK berlangsung. Terima kasih Ketua BEM UI Melki Sedek, sehat selalu.